Jogja. Sampai Jogja. Jogja kan. Ya Allah. Jalanan spiritual. Sama Reza. Sama kok. Matur sembah nuwun ke baca temen. Intinya adalah senang bisa ketemu. Nanti kedepannya silaturahmi harus disambut, harus dijaga, harus terus seperti ini. Kedepannya dia ngasih peringatan ke gua. Kedepannya nggak akan mudah. Kedepannya harus punya tanggung jawab, harus ada tanggung jawab lebih besar yang kuat. Yo, WhatsApp, saya sahabat Eric Colin. Soal ini aku di komplain ya kan, cuman ujung pengamono soalnya loh. Jadi saya banter-banter yang penting sama dengan ujung mentok pelapon, karena sorenya bener-bener maksudnya potongannya rata terus aja langsung Apa lagi nih, tong sampah dimasuk tong sampah dong. Anak yakti masuk. Buat Instagram mah 16. Kita siap memasuki kereta Nang Jogja. akan ke Jogja. Kita dalam perjalanan menuju Jogja. Jogja. Sampai Jogja. Jogja kan. Aroma Jogja. Beda nih. Aspalnya beda. Pasti tapi ya. Katanya Ilham mau melakukan sesuatu. Tiduran. Terlalu biasa, udah terlalu Planking. Enggak. Planking. Tapi Jogja ini. Loncat dong. Lompat. Biasa. Kelihatan ya? Kelihatan jalannya sih. Di lampu. Keren. Apa? Ya Allah. Jalanan spiritual. Sama Reza Rahasia. Alhamdulillah sudah sampai. Gelap. tadi temannya Barat Jumani, ketepannya Barat Jumani tadi. Iya, Mas Adiman gitu. Kita kenalnya awalnya di YouTube, awalnya di sosial media. Ini Mbah Bakri. Mbak Bakri. Jana Bakri ya. Nah, kembali kapan nih? Kembali insya Allah Kamis. Kamis. Ke rumah besoknya ada janji, masih ada janji ketemu sama ada orang juga udah kelihatan di Jogja di Sleman di sana. Nah ini mumpung ketemu silaturahmi, saya minta tolong sama Mbak Nay buat silaturahmi, yakin manggil ke lain-lainnya. Ya, petilasan. Ya kan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sedang ada di suatu tempat di Yogyakarta, masih di Yogyakarta, dan biar Reza aja jelasin sekarang lagi di mana aja. Baik, ya, salam damai selalu alam.
saya lagi di Jogja dan ini kita datang ke petilasan Ki Ageng Manggir Wonopoyo. Petilasannya. Begitu. Kita coba silaturahmi, merasakan energi ilahi. Semoga dari tempat ini kita mendapatkan energi yang positif untuk kehidupan kita di masa depan, perbaikan gizi untuk pikir, hati dan rasa kita. Gitu. Nah, ini juga saya di sini tidak sendirian. Ada teman saya dari itu juga, ini ada Mas Bayu Aji Saka. Ini juga termasuk salah satu yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bisa dikaruniai atas izinnya Allah untuk berkomunikasi dan melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat, seperti itu. Nah, kalau dari Mas Bayu nih, untuk yang di petilasan Ki Ageng sendiri ini yang dilihat apa? Yang terlihat ya. Orang lagi bertapa di pohon ini. Terus di sini pengawal Ada. Penyambutan ada. ada. Iya. Sekarang masuk. Sudah dimasuk ya. Sudah dimasuk dan kita masuk. Ya. Lepas sepatu. Kaki juga. Kaki nggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sedang ini apa ini sih? Petilasan tempat semedi atau menyatu dengan alam, bertafakur Ki Ageng Manggir Wonopoyo. Dan ini teman-teman yang nonton bukan berarti kita di sini untuk menyembah, bukan, tapi ini ada bersilaturahmi untuk merekam jejak beliau, sejarah jejaknya seperti apa, supaya kita bisa belajar dari kebaikan beliau, mempersatukan antara alam, Tuhan dan manusia. Dan ini hanya untuk sekedar aromaterapi dan juga semacam hadiah relaksasi saja. Yang saya rasakan sih kalau di sini, Mas Bayu, kalau saya pribadi ini tenang, nyaman, sama seperti kita berada di tempat-tempat yang energinya tuh penuh dengan ketuhanan dan kebaikan. Seperti itu, makanya saya coba untuk memberikan ini. Ada yang mau korek, teman-teman? Suara oke. Khas pedesaan. Bayu, ada yang mau disampaikan apa tentang tempat ini tadi kan yang udah Dilihat kalau tidak salah hari. Anak Papua di sini, duduk sini. ada jeruk Betapa? terdapat Iya. di sini. Iya. Berdoa dulu teman-teman. Kalau teman-teman juga yang ada di sini boleh berdoa ini berdoa bukan meminta ya. Berdoa mendoakan aromahnya, mendoakan keselamatannya, dan mendoakan diri kita supaya kita bisa mengikuti jejak beliau dalam kebaikan, kesabaran dan kebenaran untuk menemukan jalan kepada Tuhan yang sebenarnya.
pribadi apa yang lo rasain, Bang? Sejuk, anginnya ngembus ke sini tiba-tiba. Ya, Sangat langsung gede ya ketika gede berdoa. dan arahnya kayaknya kesini semua ya. Sejuk banget, tenang. Apa yang lo rasain? Kameramen selalu Ya, nangis. barusan habis yang kita lakuin berdoa bersama, bener tadi kata Bang Sukron, angin yang ngasat. Dan tadi kayaknya heningnya tuh bener-bener beda gitu, damai banget. Lagi ngerasain. Fah, kan rasain Fah? Lebih tenang, lebih adem dan Sekarang anginnya berhenti. Jadi saya jelaskan ya, Boleh. inilah penyambutan dari Ki Ageng Mangir Wonoboyo atau leluhur dari Mangir. Jadi seluruh punggawa yang ada di Mangir ini menyambut kedatangan kita ini semua, termasuk menyambut pimpinan dari Mas Resa, dari perwakilan Sukapura, Subang Larang, diterima dengan baik. Sebab sebenarnya masih saudara. Jadi di sini diterima dengan baik. Di sini yang duduk di sini Ki Ageng Mangir Wonoboyo I, yang setiap waktu bisa menjadikan perantara bentaran dari Allah terhadap diri saya dan anak saya dan semua yang ada di sini, semoga dapat tercerahkan. Mengambil dari aura keilmuan dan aura ketauhidan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana sih? Berarti sebelum sambutan yang alhamdulillah ya. Ini benar-benar penyaksian ya Mas, penyaksian kalau Mas Resa itu benar-benar mewakili dari ibarat itu dari Siliwangi atau dari mana Mas, Subang Larang gitu kan. Ini bukti nyata yang kita lihat sendiri, kita rasakan sendiri. Semoga bagi yang belum mengetahui tentang dunia seperti ini, mohon bila ada pertanyaan di kolom komentar nanti, pertanyaan yang sopan akan dijawab dengan sepenuh hati. Jadi ya benar-benar apa adanya kita ya yang kita jalani malam ini, dan ini baru awalan ya, mengikuti alasan di sini dan sudah disambut baik ya. Ada datang dan datang lagi, dan datang lagi datang. Ada. Ini mempersilahkan untuk ke tempat rumah kan. Betul. Baik, kita seperti lanjut dari penjelasan sini. Baik. Ke candinya. Ke candi. Sejarah yang ada, baik sejarah di sekolah ataupun sejarah yang dari orang ke orang, banyak versinya. Gitu. Nah, kalau Jadi Ki Ageng Mangir Wonoboyo itu menantu dari Panembahan Senopati. menantunya. Jadi dulu itu secara politik untuk merangkul sini itu secara halus. Kalau secara kasar artinya lawan tanding antara Panembahan Senopati dan Ki Ageng Mangir. Tapi disarankan oleh Patih Wondorogo supaya pakai jalan halus, yaitu memberikan atau dengan cara itu ada ledek itu loh, kesenian tradisional Jawa itu. Nah, terus bareng sampai ke sini Pembayun itu kan cantik, putra Panembahan Senopati itu. Yang dulu itu maksudnya mau ibaratnya itu melumpuhkan pusaka tombak dari Ki Ageng Mangir itu, Kiai Baru Klinting itu. Tapi karena Allah yang maha membolak-balikkan hati, akhirnya Pembayun dan Ki Ageng Mangir malah saling jatuh cinta. Dan selanjutnya nanti sambung.
kita ambil. Baik, oke. Itu lagi dong. Itu pasnya dong lanjut. Ngomong lagi itu aja. sama aja ya. Yang dua nih kalian nggak bro. Oke, kita lanjut. Tadi habis ke Tilasan. Tilasan. Nah, sekarang kita ke katanya ke sebuah candi gitu. Betul nama udah truk. Dipotong ini katanya. Lampu. Ini gue tetap ngerekam ya bang. Tetap ngerekam. Kita matiin aja dulu. Ntar pas baru sampai rekam lagi. Deg-degan apa? Langsung sih. Matiin. Malah. Kenapa sih? Teman-teman nih kita sudah sampai di pintu utara di Candi Ki Ageng Manggirnya. Sebenarnya kalau penjaganya sih kita lihat udah welcome sekali ya Mas Bayu ya. Iya. Dia udah membukakan, jadi pas kita datang dari jauh jarak 5 meter beliau tuh mereka udah gini. Saya masuk. Nah cuman ini tiba-tiba pas kita mau masuk, Nova kenapa Pak? Sini. Kenapa? Deg-degan? Nggak tahu, deg-degan aja. Deg-degan. Yang Mas Bayu lihat kenapa nih teman saya? Deg-degan ya? Makanya itu karena masih belum Terima ya. Sama apa yang kita jalani malam ini ya. Belum kuat lau-lau aja. Yang kita lakukan ini adalah kebaikan. Mas nganu di luar dulu ya Mas. Mas Tawa dosennya tunggu sini. Tunggu sini sama siapa Tapi temenin? penasaran juga sih bang ikut. Ya tapi sekarang zikir dulu. Pikir, ikutin. Enggak, tadi saya tenangin dulu. Baca Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas 3 kali. Ya semuanya ya. Semuanya aja. Ya. Al-Fatihah 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali. Alhamdulillah ta'ala. Ya, teman. Gimana sudah? Mantap. Iya, lebih mantap. tenang. Itu dari mana tuh? Asalnya itu? Malang. Malang ya? Dari cerita orang tua nggak ada cerita apa-apa. Iya, pernah nggak? Soalnya ada Bapak salah satu ada Malang, saya sesuatu. lahir di Jakarta. Ibu keturunan Cina sih. Itu aja. Bapak lahir di Malang. Sekarang sudah tenang. Lebih tenang. Jadi kita pelan-pelan masuknya. Aku terangkan dikit-dikit. Ada ini lagi? Nggak? Boleh, teman. Ada aman? Rais? Aman. Berarti saya nggak megang kamera lagi ya? Apa? tambahin aja ini HP ada. Nggak ada HP. Ini ya. Ini batu mangir asli. Batu mangir. Ini dari zaman Ki Ageng Megatsari atau tahunnya sebelum 1920-an ya? Sebelum lah? 1700. Wah, belum itu sih. Belum. Masih ratusan ya? Coba di kan. Ya. Ya, saya agak lihat angka antara 526 atau 256. Mas Bayu gimana Mas Bayu? Ya, 1256. 1256. Iya. Jadi ini termasuk benda purbakala itu. Asli. Ini sudah ratusan tahun. Emang Katanya kalau yang dikenal batu bata mangir yang penuh legendaris itu ini. Memang
sekilas mirip ini teman-temannya kayak batu bata biasa sekilas. Warna merah. Merah. Tapi ukurannya Ukurannya beda memang nih. Ukurannya Jarang sih. Agak pendek lebar tapi lebar. Batu lebar. Kalau batu bata biasa kan segini paling. Kayak batako gitu. 2 kali lipat lah ya. Iya, hampir kayak Dua kali bata. lipat. Tapi batu bata ya. Iya, Batu iya. bata. Ya. Berarti Jalannya awas. ini Nanti kalau ada anjing jangan kaget, tenang saja. teman-teman kalau ada anjing jangan kaget. Beneran. Anjing beneran. Mas berarti Pelan-pelan. Ini apa ini? Yang ini silakan bisa tapi tidak aku terangkan. yang seperti dalam peran. Ya, terus. Enggak, ini nggak boleh. Ya, nggak boleh jelasin. Tapi kamu disebut. Ya, yuk sekilas aja nih. Mas Bayu. Ya. Kemana? Ke Mas Bayu. Mereka ajak kita kemana? Sekarang duduk gitu, awak itu kan aku ganti. kayak ono dokanya gitu. Gundukan. CNG. Kayak foto kan foto kan. Oh, nang kono kan. Perasen. Ya, jadi di sana Mas Bayu ngeliat ada semacam gundukan gitu kita lakukan. Bukan. Gundukan apa gundukan? Coba lampunya. Cantik. Tadi. Oh, ini masuk ke candi. Kalau di Bali mungkin masih ada. Oh, berarti terpendam ya? Cuman ya jadi ya ini kan banyak rumah warga. Bangunan lama. Lama banget. Lu udah kasih teks sama dia. Suatu mau dibuka selama Ini udah rada beda. banyak yang incar. Mereka mengincar dari wah cukup ampun. Udah. Dari di balik ini tanah yang sangat belum boleh saat ini belum boleh dijamah di sini Jadi kalau siapa yang memadu di sini pasti nggak kuat. gitu Di balik ini. di balik tembok ini. Ini berarti kebun aja gitu di balik ini. Di sini rumah tapi yang punya rumah ninggalin sudah nggak kuat. Oh, pernah ada tapi gimana? Tapi abis itu akhirnya pohon-pohon sih banyak. Ya? Itu pohon kan purba ini. Tuan purba. Jadi kalau yang ini yang lagi oke. Dia yang di sini itu ini tempat semacam kamar. Gitu. Tapi nggak boleh lebih jauh lagi. Yang pasti jangan dulu masuk, belum saatnya dikasih tahu ke umum. Jangan dulu gitu. Enggak Mas Bayu. Ada yang ngajak tadi sana? Ya, udah. Yuk. Ya. Ada mana lampunya? Lu nggak ada lampu? Lampu nggak ada. Tadi Pakai lampu. paket data biar nggak habis. Apa ini pegang dia aja? Itu. Ada. Ntar lu bang, gelap banget bang. Untung nanti ada anjing di dalam itu nggak dimati makan anjing bawahnya nggak. Oh, jadi di bawah ya. Buka Harus sepatunya. lepas sepatu ya. Jadi nanti sepatunya di bawah karena banyak Enak kucing nih, dia. sekalian bawa kameranya deh. Nih di kalung gua nih, sorry. Racing gua banyak banget. Ada dah. Bawa apa?
masih ada peninggalan candi. Itu udah melihat loh. Lu agak belakang dulu, biar gue kelihatan jalan dulu. Kita duduk lagi. Udah semua. Masya Allah, kaget. Anjing itu bener. Ada yang nyakitin, saya kaget. Tenang sampai. Allah Akbar. Gue takut anjing bang. Ya coba. Itu kasih lihat satu. Sana, sana. Sono. Nggak kelihatan ya? Kameranya nggak nyampe. Lu berani deket? Enggak ah. Gue takutan. Bah, kalau apa-apa nggak bagi bah. Bukan nonton atau apa bah. Serius sebenarnya asli. Kejang berdoa. Silaturahmi juga tahu juga ya. Iya, iya. Apa sih sebenarnya tempat ini sebenarnya? Apa? Tempat ini sebenarnya apa? Itu kayak pura gitu loh. Pura ya. Iya. Ada dari gayon. Dari gayon ini. Apa itu? Ini gayon ini. Gayon itu. Itu loh kayak Itu yang di atas itu. Sekarang ngerti. Yang mukanya? Yang mukanya? Apa? Yang mukanya. Tapi saya bener kaget tadi sama anjingnya. Sama bang. Ternyata bener ya Pak ya? Selalu gitu ya kalau ada yang kesini dia menjaga ya. Apa tandanya? Oh iya, tapi tadi bapak dengar Pak. kaget saya tiba-tiba ke atas ya. Iya. Masih ada suara anjing bang. Punya Gimana sih? Tadi gila sih. Matur sembah nuwun ger, bagja temen. Matur suwun. terima kasih. Ger, bagja temen, Apaan? bagja temen. Pokoknya kayak intinya adalah senang bisa ketemu. Nanti kedepannya silaturahmi harus disambut, harus dijaga, harus terus seperti ini. Kedepannya dia ngasih peringatan ke gua. Kedepannya nggak akan mudah. Kedepannya harus gue punya tanggung jawab, harus dan tanggung jawab lebih besar, yang kuat, yang kira. Terus dia sempat ngasih sesuatu ke gue. Apa? Ngasih sesuatu ke gue. Gitu untuk bekal. Karena kedepannya nggak akan mudah. Gitu. Perjuangannya akan mudah kedepannya, tanggung jawabnya besar. Jadi di sini yang ngono leluhur mangir mengumpul jadi satu. Senang atas kedatangan ini, senang teman-teman ini, dan mari bersama-sama mengemban tugas bangsa ini ke depan yang semakin berat untuk mempunyai jati diri bangsa Indonesia yang sesungguhnya dilandasi budaya yang anti-luhur. Maka pemuda harus punya kesadaran yang tinggi
ibarat kebudayaan seperti ini seperti hal yang mahal, yang istimewa, yang mulai dihilangkan. Maka kita sebagai generasi bangsa harus lebih menghormati dan meminta pengetahuan kalau belum tahu, untuk bertanya dengan baik supaya benar-benar bisa menjalani budaya ini dengan sesungguhnya. Betul. Dan di sini sebagai teman dari Barat diberikan cindera mata, tapi juga sebagai sebuah pegangan, tambahan kepercayaan dan keyakinan untuk mengemban tugas berat ke depan. Dan teman saya ini benar-benar bilang sanggup untuk bersama-sama mengemban tugas ke depan. Insya Allah. Mungkin Mas Reza menambahkan. Yang ditambah Tadi bilang sanggup tuh Punggung apa? oh, ditanya apa? Punggung gua. Iya, karena Kayak ada yang neken ya? beliau jauh sih tahu. Punggung gua kayak ada neken. Kenapa Is? Punggung kanan gua. Karena kan Kayak ada yang neken. iya Bapak itu salah satu di sini. Karena tadi mulai kaget ya ketika ada anjing mulai goyah tuh. Mulai goyah injil mentalnya. Ya, masih nggak apa-apa teman-teman. Ini adalah pasti akan ada pergesekan energi yang teman-teman rasakan karena Wajar ya. wajar. Dan ini berita di jalan yang gue sampaikan ke Ilham ya. Ini kita kelihatannya kayak kita cuma segini 6 orang misalnya, hanya kecil, sebagai kecil 3 motor, padahal ini ada sebuah perjalanan besar ya Mbak. Ini laskar yang sangat banyak. Askar yang sangat banyak, Laskar sangat besar. yang sangat banyak. Jadi perjalanan kita itu seperti segelintir ini, tapi ini seperti batalion dari kekuatan dari anak manapun yang pernah masuk ke Mangir sini, yang dulu itu yang saya undang ke sini. Hadir semua. Jadi ini pertemuan kekuatan barat dan timur ya. Iya. Ya, Mas. Seperti itu. Tadi pertambahannya adalah ketika Mas Saciman bilang soal menambah tugas sanggup segala macam ya, kesanggupan itu saya memang sudah jadi terahnya, sudah harusnya saya terima tanggung jawabnya. Karena ya saat ini mungkin saya juga tidak tahu di belahan Indonesia yang lain ada juga yang sama tugasnya, dan nanti akan berkumpul bersama untuk menjaga tatanan kebudayaan kita. Yang pasti ketika kita tidak tahu ya wajib mencari tahu, bertanya, jangan sok tahu gitu. Jangan mudah menjudge, jangan mudah menyalahkan apa yang kita tidak tahu, cari tahu, menjaga kerukunan, keberagaman demi kesatuan itu lebih baik. Seperti itu. Oke. Jadi lu dengan disampaikan itu bilang sanggup baru dikasih cendera mata. Ya, cendera mata untuk menambah seperti itu. Jadi bahasa di sini itu yang mungkin mata memandang itu seperti Mas Reza cuma duduk tafakur, tapi sebenarnya di situ ada dialog khusus. Kalau yang spiritualnya itu sudah mumpuni. Jadi bahasa ini bahasa halus. Nah, itu yang cenderung hilang dari bangsa kita, padahal itu kekayaan dari leluhur kita. Itu pribadi kan, kalau saya pribadi kan Mas nggak tahu panjang lebar soal promo Inggris segala macam, tapi ketika tadi berdialog dengan batin saya ngerti maksudnya apa gitu. Makanya sebagian tadi ada yang nempel kayak bagja gitu kan, bagja teman Pulau Insun gitu, kayak segala macam gitu. Alhamdulillah ya, semoga terima kasih juga untuk tanda matanya, semoga ini juga bisa menambah. Bukan artinya bahwa jadi bergantung, tidak, tapi sama seperti pakaian, jaket yang kita kenakan teman-teman, pakaian, kacamata, peci, itu hanya sebagai pelengkap saja gitu. Tetap kekuatan, dukungan dan segala apapun itu bersumber kepada Allah, karena jalan apapun yang kita tempuh haruslah untuk niatan untuk Allah. Insya Allah semuanya akan dilancarkan, diberi kekuatan dan diberikan hasil yang baik jika niatnya baik. Amin. Mungkin untuk ini Mbak, untuk Ki Ageng Mangir ini sudah ya? Sudah cukup. Sudah cukup ya? Sudah cukup untuk awal. Untuk awal, betul. Jadi untuk selanjutnya itu masih banyak sekali tentang hakikat dari ketauhidan Ki Ageng Wonoboyo 1, 2, dan 3, dan kisah percintaan antara Ki Ageng Mangir Wonoboyo Muda dengan Roro Pembayu.
Anaknya Panembahan Senopati. Nah, Raden Purba itu putri dari Panembahan Senopati dan nanti menurunkan anak dari Ki Ageng Mangir sama Mbak Indah, Raden Maduseno. Dan itu nanti memimpin ke arah Banyumas. Banyumas. Sekarang mungkin setelah ini kita ke Parangkusumo. Nah, Ya, baik. Kalau dari saya ini sangat-sangat baru, perjalanan spiritual yang luar biasa. Benar-benar apa yang diwanti-wanti seperti halnya hal sepele aja ya. Misalkan ada anjing, bener ada gitu, kita nggak boleh kaget. Dan kita masalahnya di sini harus turun. Kita tidak boleh lari teman-teman. Ya. Oke ya, saya juga sama kok takut. Ya kita coba lah ya. Bismillah. Yang penting banget. senang ya. Yuk masuk duluan. Misi ya. Tenang. Di belakang aja. Yuk masuk. Tenang guys. Nah, sini. Dia nganterin. Tenang aja. Nggak apa, nganterin dong. Nggak apa-apa, Is. Nggak apa. Ini baik, yang ini baik. Nganterin dong. Tapi kayak kerawat ya. Kita lewat sini atau sana? Bisa lewat sini. Udah. Tenang, lo itu cuma macam orang Bang. Iya kalau bang. Nggak apa-apa. Lu di belakang aja. Tenang aja. Kerawat pun malah kamari. Sini bawah, tinggalkan. Ini nganterin dong, nganterin. Bang. Nggak apa-apa. Nganterin dong. Enggak, ini nanti dia rumah minta kenalan. Dianterin ya. Anu tuh. Ini pimpinannya. Ini pimpinannya. Dia jagain lu tuh supaya iya. Makanya dibuatin pas dulu. Makasih ya. Nandain. Ada lagi ke depan. Ganggu aja. Ini mau ke depan kan. Makin. Enggak. Belakang ada lagi itu. Insya Allah saya yang diikutin. Jadi gerakin dulu Pak. Enggak dong. Saya kan mau. Kalau Lindas digigit gimana? Terima kasih semuanya. Ya kucingnya takut ya. Kucingnya takut ya. Ketendang lagi. Ketendang bang anjingnya. Jangan hati-hati harus lihat langkahnya ya. Untung aja nggak gigit. Sama gitu. Mantap ya. Terima kasih ya. Udah sering. Ih, baik banget ya. Baik ya. Enggak apa-apa. Jangan canda. Udah masuk tuh sama banget dianterin bang. Makasih. Dianterin. Dianterin.
Apaan sih? Sumpah gue jiper tau gitu. Ini gitu. Jangan sampai depan. Masih jangan sampai depan, terima kasih. Emang suka laki dia. Tapi kasih makan mulu ya dia, gemuk gitu. Mau nganterin sampai depan, kita pulang. Berarti kita naik motor diikutin. Enggak. Kencing juga. Enggak ya? Dah. Gue jangan. Tuh makan. Tuh makan. Ada. Soalnya baru pertama dan gue dijilat anjing. Gimana itu? Satu. Udah 2 kali. Waktunya nggak apa-apa gue makan. Nggak dijilat, cuma diindus bro. Indus dong kok nggak dijilat. Kalau gue juga yang kanan. Nggak apa-apa kan nggak apa-apa. Sana lu mau jilat dada. Enggak. Oh itu. Isi. Ada. Nih, Anda ngapain naik pasir bro? Ya kan dia ngerasain, lu nggak sepeda khawatir, takut dia nemenin. Makasih ya. Ini nih. Nomor daerah. Nama daerahnya apa? Nama daerah. Mantap sensasi diikutin anjing. Ayo Allah gue keringetan. Saling keringetan. Gue jiper mandi gue mendingan makan jengkol 10 dah. Ampun takut sama anjing. Lu juga takut ya? Saya mah wajar Jawa. Rasis lu. Balik ya. Makasih. Ya Allah pinter amat. Emang udah sampai sih, nganterin. Sampai situ Cabut ya, senang ya. Udah cabut ya, cabut. Mau ini diantar anjing gitu. Hah? Itu apa? Lu? Ya. Bang, Itu gimana? pengalaman. Diantar sampai ke gerbang. Jujur gue paling takut sama anjing, takut ya terlepas dari takut secara adabnya atau takut beneran takut karena ya itu hewan nggak buas siapa ya, takut gigit gitu. Harus pada gonggong yang lain, tapi ada satu tadi kayaknya dia pemimpinnya gitu katanya, jadi dia nganterin sampai sini. Serius sudah sampai sini pulang. Tidak bisa dijelaskan dengan apapun, tapi saya nyata merasakan itu. Gimana menurut Anda, Tais, setelah diantar dengan anjing dan menurut logika Anda? Baru pertama kali ini saya diantarin ke suatu tempat dan diantar pulang dengan seekor anjing. Apalagi gua keringetan nih. Lihat ya, Mantap pokoknya hari ini. saya yang setiap hari dijilatin kucing, akhirnya kena anjing juga. Biasanya kecoa lu. Iya. Nantikan perjalanan berikutnya. Terusin terus, mantap. Mantap. Tadi anjingnya itu nganter sampai ke gerbang yang dekat ada mobil itu, dan terima kasih. Nantikan perjalanan kami terus, dan jujur saya juga takut dan ini udah keringetan banget. Ya terima kasih, nantikan perjalanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi. Habis ini kita akan ke Parangkusmo, Pantai Parangkusmo di Jogja ya. Karena memang ini tahap awal sih, tahap 1. Karena seharusnya saya pribadi mendapat amanah untuk berkeliling di semua tempat bersejarah di Yogyakarta. Tapi karena waktunya cukup mepet, tadi harus diselesaikan dalam 1 malam hari ini. Mungkin hari ini 3 tempat dulu, nanti Langsung akan ya? lanjut. Ayo balik dulu. Iya pasti maksudnya di Indonesia ini banyak gitu yang masih belum terjamah tempat-tempat ya kan, maksudnya gitu kan? Iya, jadi kayak yang gue naik kereta lihat kiri kanan hutan belantara gitu kan, dan gue mikir selama perjalanan tuh kayak di Indonesia tuh kayaknya ada satu tempat gitu yang bener-bener harus bener-bener steril. Steril bener. Iya nggak sih? Kayak, Iya. Ya kayak di film-film. Gue bukan terinspirasi dari film sih. Dan kalau menurut gue sih, ya ada sih. Apa Cak? Film apa? Ya apa ya? Gue kayak pernah film. Gue kalau film kurang begitu hafal judul sih. Tapi kayak pernah nonton kayak satu tempat tuh steril gitu. Ya kayak gini deh, film Tengkorak. Film Tengkorak kan itu kan tempat steril dan cuma ada orang-orang terpilih yang buat neliti itu. Iya. Dan nggak ada boleh orang sembarangan dan dijaga-jaga sama ya
dari TNI Thailand itu kalau di film tengkorak kayak gitu ya. Ya kayak mungkin kayak gitu gambarannya. Entah film itu menunjukkan konspirasi itu bisa jadi. Iya, maksudnya banyak memang tempat-tempat yang sengaja didiemin sama Indonesia sendiri, sengaja untuk tidak dipublish. Iya. Karena kalau dipublish nanti akan mengundang orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maksudnya ingin memberdayakan mereka. Iya, iya. Setuju. Kalau gitu ada. Nah, ini nih maksud gua, jalan ntar kalau tinggal belok kiri. Nyampe deh. Iya sih, pasti ada gitu tempat-tempat gitu di Kalimantan ya kan. Iya, Kalimantan pun gede lagi. Gede banget, masa yang hutan doang gitu. Iya. Hutan pohon doang pasti ada. Mau apa gitu ya. Bahkan ada tempat apa gitu di situ. Yang sebenarnya negara kita tahu tapi tidak mau dikasih tahu oleh masyarakatnya. Mungkin aja ya, kemungkinan ya. Tapi nggak tahu bener ada apa enggak. Bahkan kayak pulau gitu yang nggak ada di peta. Iya. Nggak ada gitu. Benar-benar nggak bisa di zaman teknologi. Sebenarnya kalau yang tadi lu bilang itu banyak kayak dari anime itu banyak yang nyindir. Iya. Kayak tiba-tiba katanya ada pulau, tiba-tiba muncul pulau baru. Itu karena kegep aja menurut gua. Iya. Itu karena ada masyarakat yang ngeliatnya ada pulau baru. Padahal itu pulau udah lama dan negara itu pun tahu. Masa ugat nih. Lumayan ya. Kenapa lu tiba-tiba berpikir menanyakan itu? Hah? Yang tadi lu bilang apa namanya kayak enggak sih, gue kayak tiba-tiba langsung flashback perjalanan kita ke Jogja gitu. Ya kan gue bilang kan emang gue baru pertama kali naik kereta jauh ya, naik kereta jauh dari Jakarta kemana, gue baru pertama kali ke Jogja. Dan selama perjalanan tuh gue kan emang nggak tidur ya, dan gue merhatiin di luar tuh kayak anjir ini hutan bro, maksudnya hutan. Dan gue mikir lagi Indonesia kan tadi banyak akan budaya ya. Iya. Dan masa iya lu masih ada sesuatu di dalam hutan itu, pasti ada sesuatu gitu. Nggak mungkin yang tadi lu bilang, nggak mungkin cuma hutan belantara doang. Sama halnya kayak penemuan goa, terus apalagi kayak fosil lah, fosil. Yang tidur dong. Kenapa tidur guys? Kenapa ada kepleset dong? Kayak fosil-fosil. Dan yang berani mencari tahu itu orang luar kan. Iya. Dari orang kita pun nggak ada yang merasakan kayak rasa ingin cari tahu ada apa sih di negara kita gitu. Jarang yang pengen mencari tahu itu. Ada aja yang cerita, ada di daerah Kalimantan lah, mana lah yang nemuin sosok-sosok aneh. Iya. Yang tinggal ya di dalam hutan. Dan yang nggak kepublis kan, yang baru kayak kita baru dengar. Gue nggak bisa ceritain jenis-jenisnya deh, pokoknya temen gue cerita sendiri. Aneh lah pokoknya, kayak ada apa kehidupan di atas langit. Oh di iya. daerah di tengah-tengah hutan. Gitu sah bro, dijelasin logika bro, tapi ya bukan. Tapi ada orang yang bisa menyaksikan langsung, entah dari orang sononya kan kira-kira mungkin aja. Iya. Ya ada orang yang bilang dunia penuh misteri. Ya Tadinya kita merasakan batu bata 1000 berapa? 500 ya? 526. Bata 1200 aja gua aduh. Gua nginjeknya tuh segen tau. Iya. Kayak ini peninggalan bro. Ini peninggalan gitu. Nggak bakal ada lagi orang yang bisa nyiptain batu bata di 1200. Ya iya kan? Ya kan iya. Ini peninggalan gitu maksud gue yo. Kenapa nggak ada yang peduli gitu, kayak ya udah dibiarin gitu aja, padahal tuh umur udah tua banget batunya. Jalan
tahu gue.